Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mania dimanapun kalian berada, bertemu lagi di channel Sudut Gawang, channel yang membahas tentang sepak bola Indonesia. Oke Sobat Mania, kali ini kita akan memberikan tanggapan tentang timnas Indonesia di round 4 ini. Oke, tak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Oke Sobat Mania, tentunya kita sangat berduka sekali bahwasanya timnas Indonesia terjegal di round 4 ini dengan dua kekalahan yang sangat tipis juga. Dari Arab hanya kalah dengan agregat 1 saja 3-2, dan kita kalah dari Irak dengan skor tipis juga 1-0. Tentunya perjuangan timnas Indonesia kita apresiasi untuk para pemain. Tentunya saya tetap para pemain yang kita apresiasi, karena para pemain kita berjuang demi bangsa untuk meraih kemenangan demi kemenangan, bahkan sampai ke round 4 ini, dan ternyata kita gugur di round 4 ini. Tentunya gugur dalam perebutan tiket Piala Dunia sungguh menyakitkan bagi para pemain ya, bagi para supporter, dan apalagi para pemain yang berjuang. Tentunya para pemain jangan kita salahkan, karena kita tahu pemain itu mengikuti instruksi dari pelatih. Ya, mungkin kita lihat dulu untuk formasinya. Di hari pertama waktu melawan Arab menggunakan formasi 4-4-2. Lalu dengan Irak juga menggunakan formasi dengan 4-4-2. Oke, memang 4-4-2 itu adalah formasi, bagi saya formasi yang sangat jadul, karena kalau saya sebagai pengamat sepak bola, formasi 4-4-2 itu adalah formasi andalan dari Sir Alex Ferguson. Iya gak? Di prime-nya di tahun-tahun yang akhir-akhir juga sangat mendominasi ya. Kita tahu mungkin Patrick pengen menjadi Sir Alex Ferguson, yang mana pengen membuat back sayapnya itu adalah seorang kembaran. Kalau di Manchester United di era Sir Alex Ferguson, back sayapnya yaitu ada Fabio dan Rafael adalah seorang kembaran yang bermain di Manchester United. Lalu untuk Patrick Kluivert, karena mempunyai pemain yang pelari ya, yang bisa menyerang, dia berlarinya kencang, bisa menyerang dan kembar juga, dan akhirnya ditaruh di back juga ya. Ibaratnya mungkin seperti itu. Seumpamanya kita lihat, mungkin dia berasumsi dia adalah Sir Alex Ferguson menggunakan formasi itu, tidak ingin melihat kapasitas pemain ya. Contoh kita lihat ya, seumpama Emil Audero tidak cedera, pasti Emil Audero dipasang ya kan, karena apa? Kita tahu Emil Audero sekarang bisa melebihi rekor siapa? Kiper mantan Manchester United yang pernah dilatih oleh Alex Ferguson, betul, De Gea di Italia sekarang. Tentunya Emil Audero sebagai De Gea. Lalu dia memasang dua center back yang tipikal bertahan oke, dan menyerangnya ada. Tapi bukan Rizky Ridho yang pertama. Siapa? Kevin Dix. Padahal kita tahu Kevin Dix itu lebih bagus di sayap kanan, back sayap kanan ya, daripada memang bagus juga untuk center back, tetapi tidak seperti yang ada di sana. Dia mengibaratkan Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic lah. Iya gak? Lalu di sayapnya ini si kembar yang di posisi kanan menjadi line up, yang di posisi kiri menjadi cadangan, seperti Pak Rafael selalu menjadi line up di Manchester United, dan Fabio sebagai cadangan karena kalah dengan Evra pada waktu itu.
Di tengahnya oke, Joy Pelupesi dia masih oke, ya kan? Ibaratnya dia adalah Cleverly, oke, dan Carrick. Tetapi Mark Klok sebagai Carrick tidak bisa. Mark Klok kalau Carrick itu sebagai gelandang yang sangat simpel dan bisa mengatur serangan dengan tidak bisa ditebak gitu loh. Pengatur lini tengah itu tidak bisa ditebak Michael Carrick. Makanya dia sampai menjadi legenda di Manchester United karena ia itu konsisten. Dan yang dipasang Mark Klok di babak pertama. Oke. Lalu kalau saya harusnya Tom Haye karena apa? Kreativitas. Kalau yang kiri Daniel James oke lah karena sebagai Evra, ya kan. Kalau Rafael sebagai apa? Yakob. Aduh. Oke, Yakob bisa menyerang, tapi Yakob itu tidak mempunyai defense yang kuat. Akhirnya serang terus dari Yakob selesai. Di depannya Emiliano Jonathan oke, sebelah kanan masih oke, ibaratnya Valencia. Lalu di sebelah kirinya Beckham Putra diibaratkan sebagai Young. Memang punya placing yang keren seperti Young ya. Umpannya bisa bahkan Beckham dibuat kocar-kacir. Fisik jelas beda. Kok kalah kekar ya, kalah tinggi, digocek, dikolong. Ya itulah. Lalu di depan seharusnya oke lah, Tom Haye masih oke. Tom Haye siapa? Ricky Kambuaya. Tetapi daripada Ricky Kambuaya, Orat Mangun ditarik nomor 10. Yang nomor 10-nya jadi tetap oleh Romani. Keren itu. Tetapi enggak, ternyata Orat Mangun disuruh nunggu, Ricky Kambuaya disuruh itu. Tapi kalian tak lihat waktu Manchester United menggunakan formasi 4-4-2. Back sayap itu pertahanannya kuat dan nyerangnya juga kuat. Dan space dari lawan itu tidak ada, jaraknya itu dekat-dekat dan mainnya itu sangat cepat. Gak ada bola delay, itu gak ada. Kalau kalian nonton pada 2010 atau 2012 pada waktu itu, ngeri. Mainnya itu cepet dari laga Indonesia pegang bola pelan ya tak tahu ya, pemainnya dari line up-nya saja sudah nggak karu-karuan. Lalu setelah kalah otomatis evaluasi, oke ya, evaluasi untuk lawan Irak. Nah, lawan Irak ini kalau di pertandingan pertama sudah kalah, otomatis beban mental akhirnya. Mentalnya seperti apa, ya kan? Oke, waktu melawan Irak, formasi akhirnya diganti. Rizky Ridho main, lalu Tom Haye main, Ole juga. Tetapi apa? Mentalnya sudah kacau. Karena apa? Di awal kita sudah kalah. Mungkin kalau kita di awal mungkin seri atau menang, beda lagi ceritanya. Tetapi kan kita sudah kalah dulu. Untuk mempertahankan mental itu sangat jauh, apalagi yang pertama yang kalah bukan yang starter, dan yang kedua yang starter disuruh main. Waduh, beban mental lagi. Dan kebetulan nyata 1-0 dari Kemalut, kesalahan sedikit di area belakang kita pertahanan dan dimanfaatkan oleh pemain Irak dan kita kalah. Ya, mungkin kepada PSSI atau tapi kemarin saya juga mendengarkan katanya manajer timnas Pak Sumarji sudah bilang yang harus dievaluasi yaitu satu pelatih. Jadi teman-teman tenang saja, pastinya akan pelatihnya akan dikoreksi, dan koreksi itu tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Apakah akan evaluasi lagi untuk pertandingan atau
dipecat, tidak tahu, atau diganti kita belum tahu ya. Intinya Pak Sumarji ingin mengajukan kepada PSSI untuk mengevaluasi pelatih. Karena apa? Pak Sumarji sendiri sangat kaget dengan line up yang diajukan oleh pelatih waktu itu. Karena semua itu adalah hak staf dan pelatih, manajer hanya mengontrol saja. Dan tentunya kita berharap untuk timnas kedepannya semakin maju, dan kita tunggu lagi di 2027 untuk kualifikasi lagi dan Piala Asia lah ya, Piala Asia, dan ada kualifikasi Piala Dunia untuk 2030. Oke, mungkin itu saja Sobat Mania, terima kasih, dan kita tetap dukung para pemain timnas ya, para pemain, ingat, para pemain timnas, jangan dihujat, dia itu sudah berjuang, kita dukung terus, kita semangati. Yang kita harus koreksi ya, selain dari pemain, nah apa saja ya, kita kalian tahu sendiri lah. Oke, tetap junjung seperti kita. Terima kasih yang sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.